سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi insyaallah dalam beberapa bulan ke depan saya mau bahas istilah-istilah sufi, tasawuf, ya. Niat saya. Karena salah satu yang sering ahli tasawuf itu merasa minder, ya, menyebutkan tentang sisi Islam yang mereka amalkan. Sering terjadi karena ada yang mengkritik, kenapa tidak menggunakan istilah Islam saja, kenapa menggunakan tasawuf, kenapa menggunakan istilah sufi, dan kenapa ada istilah sufi, ya. Saya tanya kembali, ya. Karena mereka mengatakan itu tidak ada dalam Quran. Okay. Saya tanya kembali, kenapa dalam Islam itu ada Quran dan tafsir, hadis dan syarah? Kenapa ada istilah-istilah yang tidak ada dalam Quran dan hadis juga, ya, yaitu hadis sahih? Di mana dalam Quran menyebutkan hadis sahih? Tidak ada. Apalagi hasan, jayyid, ya, dhaif, maudhu' dan seterusnya. Banyak sekali istilah-istilah yang tidak ada dalam Quran juga. Kenapa istilah sufi dipertanyakan? Kalau mereka mau menghilangkan istilah sufi, harus hilangkan yang lain juga. Pakai Islam saja cukup. Tapi itu satu pertanyaan orang bodoh sebenarnya. Karena setiap bidang ilmu, kalau kita kecimpung ke dalam itu, kita perlukan istilah-istilah untuk merinci bidang itu, ya. Paham? Semakin detail, semakin kita perlukan istilah baru supaya bisa membedakan antara satu sisi ilmu dengan sisi ilmu yang lain. Jadi membedakan satu hadis yang sahih, yang hasan, dan seterusnya. Dan semua itu tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam hadis. Tak ada satu hadis pun yang sebutkan hadis sahih dan hadis hasan, ya. Karena itu ilmu daruri, ilmu yang diperlukan untuk menjelaskan, ya, secara rinci dan setiap ilmu. Begitulah, ya. Jadi Islam itu ada Quran. Jadi orang yang kecimpung dalam Quran itu ahli Quran. Orang yang kecimpung dan menjelaskan Quran itu ahli tafsir, mufassir, ya, dan seterusnya, ya. Orang yang kecimpung dalam tentang kapan turunnya Quran itu ahli asbabun nuzul, ya. Jadi semakin kita kecimpung dalam satu bidang ilmu, semakin perlukan istilah untuk menjelaskan bidang itu. Nah, begitulah sufi, begitulah tasawuf, ya. Paham? Jadi untuk menjelaskan apa yang diperlukan untuk memahami bidang ilmu itu, jadi perlukan istilah-istilah. Jadi tidak ada salahnya menggunakan istilah sufi atau tasawuf atau seterusnya, ya. Paham sekarang? Jadi tidak perlu merasa minder, ya. Tidak perlu merasa kurang, ya. Karena kita tidak mau bicarakan karena kurang beres. Sebenarnya pemahaman kita yang kurang beres, ya. Kalau sudah paham, ya, tidak ada masalah.
Jadi berarti kita sudah dikucilkan oleh orang-orang tertentu. Ya. Paham? Padahal mereka menggunakan istilah-istilah yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis juga. Ya, di mana disebutkan bidang fikih yang kita bicarakan tentang syariat, ada bidang fikihnya. Nah, itu banyak sekali ya, istilah-istilah. Ya, munculnya usul-usul. Ya, itu ditarik kesimpulan dari hadis-hadis dan ayat Quran untuk memunculkan ya, usul. Ya. Al-umuru bi maqasidiha. Itu tidak ada ayat Quran, tidak ada hadis, tapi ada yang menunjukkan itu, yaitu innamal a'malu binniyat. Ya. Gitu. Tapi untuk mencakup ya satu bidang ilmu, jadi muncullah istilah itu. Tapi kalau al-umuru bi maqasidiha tidak ada hadisnya. Ya, paham? Itu usul. Dan istilah usul pun ya, itu muncul karena diperlukan. Ya. Okay. Jadi mulai sekarang jangan malu-malu, jangan segan-segan menggunakan istilah tasawuf. Ya. Karena itu cuma golongan tertentu yang ingin mengucilkan kita. Itu saja. Dan mengatakan tidak ada dalil, tidak ada ayat Quran, tidak ada hadis yang mengatakan istilah itu, yang menunjukkan ada istilah itu. Ya, kalau begitu hilangkan semuanya. Jangan hilangkan yang mereka tidak suka. Ya. Hilangkan semua istilah ya, hadis. Ya. Paham? Jadi ini sebuah kritikan yang tidak berdasar. Ya. Tapi masalahnya ahli sufi itu terpengaruh. Ya, akhirnya tidak mau sebut sufi, tidak mau sebut tasawuf, tidak mau sebut ajaran sufi. Ya. Ya, itu salah juga. Itu sebenarnya saya berniat untuk menjelaskan ya, istilah-istilah supaya kita pegang kuat-kuat pada apa yang kita yakini dan memahami dengan secara mendalam. Jadi menurut kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan tasawuf itu ajarannya persis ada dalam huruf-huruf yang membentuk tasawuf, ya, yaitu ta, sod, waw, fa. Ya. Ta itu menunjukkan bahwa harus taubat. Nah, itu menunjukkan bahwa sebahagian Syekh Sufi mengatakan itu langkah pertama. Taubah atau inabah atau yaqadah. Ya, yaitu bangun dari tidur. Yaitu bertaubat dari kebiasaan buruk kita supaya kita bisa memperbaiki diri menuju yang hak, yang maha benar. Yaitu definisi tak at-taubah. Ya. Insya Allah nanti kita bahas bab-bab tertentu tentang taubah yang lebih detail. Tapi ini kita bahas sekarang tentang istilah tasawuf itu ya. Jadi tak itu taubah. Ya. Berarti kalau ingin mengetahui bidang ilmu ini, pertama harus taubat. Berarti hilangkan semua pola pikir kita yang sudah salah. Ya. Hilangkan semua cara kita memahami sesuatu.
Karena cara tasawuf itu beda. Khalli fahmak anni waqdam. Ya. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh Al-Alawi. Ya. Hilangkan semua pemahaman kamu tentang saya dan majulah. Karena di saat itu baru bisa menerima dari guru. Ya. Sebelum itu kita punya pemahaman yang salah. Pemahaman harus begini, harus begitu, harus ya. Kalau di sini harus melayang-layang, harus melihat ya. Makhluk-makhluk. Ya. Itu bisa jadi syirik. Ya. Setelah mengalami semua itu, di mana Allah? Hilang Allah. Ya. Dan banyak yang bangga dengan itu, bisa melihat jin, seolah jin itu lebih penting dari Allah, lebih penting dari Nabi Muhammad SAW, lebih penting dari malaikat. Ada yang begitu. Ya. Ketika mereka lihat jin, mereka sudah menganggap mereka punya rohani yang sudah tinggi. Padahal itu jin yang mengganggu mereka, yang sudah menyesatkan mereka. Ya. Tapi kalau benar-benar muncul, mereka takut juga, lari juga. Ya. Itu sebahagian dari ajaran Islam tentang jin. Allah turunkan surah jin menjelaskan. Ya. Dan memang dalam tasawuf itu ada bidang itu, yaitu satu bidang yang agak penting juga, yaitu khadam dari kalangan jin. Itu mereka melayani para wali Allah. Ya. Karena mereka itu pengikut, murid-murid wali-wali Allah tertentu. Ya. Itu lain. Jadi tidak semua orang bisa berurusan dengan jin. Ya. Karena jin itu sangat bahaya. Ya. Jin itu, Nabi pernah memberi satu gambaran, sebaik-baik jin dibandingkan dengan manusia itu seburuk-buruknya manusia. Itu sebaik-baik jin. Okay. Jangan main-main dengan jin. Ya. Jadi, kalau tidak diizinkan untuk menangani jin, jangan. Ya, itu sangat bahaya. Okay. Tapi itu sebahagian kecil dalam ajaran tasawuf, bukan sebahagian besar. Okay. Begitulah dengan malaikat. Ya. Ada sisi yang lebih penting yang harus dibahas, ya, yaitu bisikan yang senantiasa terjadi dalam diri kita, yang Allah sudah tetapkan untuk setiap diri manusia itu teman dekat, teman yang sangat dekat, yaitu qarin. Qarin itu satu dari malaikat, satu dari jin. Jadi di situ mainkan peran yang lebih banyak daripada kita melihat wujud mereka. Mereka tidak perlu wujud, mereka sudah ada dalam diri setiap manusia. Ya. Nah, itu satu bahagian tasawuf yang sangat penting yang harus dibahas, yaitu bisikan-bisikan, lintasan pikiran, ya, yaitu khawatir, ya, atau khawatir, ya, bukan khawatir di sini, ya, khawatir di sini lain. Khawatir itu yang membisikkan, ya, yang punya suara hati, yaitu hatif, ya. Tapi hatif modern ini hatif pada telepon. Itu suara juga, ya. Ya. Jadi hatif ini yang mempengaruhi hidup setiap manusia, ya, orang biasa dan orang mukmin, semuanya akan ada. Sehingga Allah sebutkan Al-Quran, setiap nabi pun mereka coba
membisikkan. Ya. Itu dari nafsu, itu namakan hajis atau hawajis. Kalau dari syaitan, Allah sebutkan dalam Quran waswas. Ya. Was-was itu dari syaitan, keraguan dari syaitan. Kalau dari malaikat, ilham. Ya. Ilham itu dari malaikat. Dan kalau dari Allah itu naqratul khatir, yaitu lintasan pikiran yang murni. Itu dari Allah. Itu ada bidang yang nanti kita bahas itu satu persatu, karena itu ada tanda-tandanya, bisikannya, ya, supaya kita mengenal, ya, dari mana, dari nafsu, dari syaitan, dari malaikat, atau langsung dari Allah. Itu, ya, itu bidang yang harus. Jadi semua ada dasarnya dari Quran dan hadis. Ya. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain ada dasarnya, tapi harus muncul istilah-istilah itu supaya merinci, supaya kita lebih memahami. Ya. Begitulah nanti kita bahas, ya, atau selama ini sudah saya berikan sedikit demi sedikit, yaitu tentang nafsu. Itu tasawuf. Tasawuf selalu bahas tentang nafsu. Ya. Yaitu nafsu dari segi ciptaan, persediaan yang Allah berikan. Nafsu pertama, kedua, ketiga, keempat, ya. Kemudian dari segi tindakan, itu disebutkan dalam Quran. Ya. Kalau semau nafsu saja, itu nafsu ammaratum bisu. Ya. Nafsu yang memerintah pada keburukan. Tidak ada kebaikan. Keburukan saja. Itu tahap yang paling rendah dari segi tindakan. Ya. Bisa terjadi pada nafsu pertama dari segi ciptaan, yaitu bisa berkaitan dengan nafsu namiyat nabatiyah, yaitu nafsu gizi, nafsu pertumbuhan. Ini berkaitan dengan makan, minum, berkembang biak, tidur, semuanya itu bisa nafsu ammaratum bisu, ya, asal makan saja, asal minum, asal berkembang biak, itu tidak ada batas, itu ammaratum bisu. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan nafsu kedua dari segi penciptaan, nafsu ammaratum bisu ini sedikit lebih rumit. Ya, karena nafsu kedua itu ada nafsu hissiyah. Ya. Hissiyah itu adalah tentang panca indera. Ya. Yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, apa, ya, dan perasa dan peraba. Ya. Kalau ammaratum bisu, dia asal dengar apa saja. Atau pendengaran asal melihat apa saja, tidak peduli halal haram. Ya. Asal merasakan apa saja, mencium apa saja, ya, meraba apa saja, gitu. Tapi kalau dia memperhatikan itu dan mulai menyesali apa yang dia sudah lakukan, dan dia tahu itu tidak baik, itu sudah masuk dari segi tindakan nafsu yang kedua, yaitu lawamah. Nafsu lawamah ini menyesali yang sudah dilakukan dan sudah diucapkan, ya, dan sudah dipikirkan, dia menyesali kalau itu tidak baik. Ya. Jadi kalau dia sudah mulai menyesali, itu sedikit lebih baik dari nafsu ammarah. Ya. Kalau ammarah asal saja, ya, asal mau memukul orang, membunuh orang, mencuri, korupsi, semua asal saja. Tapi kalau dia menyesal sedikit, itu lawamah. Dari laim itu mengeritik, ya, menyesali. Jadi ketika menyesali, itu. Ini ilmu tasawuf, ilmu tentang cara mengenal nafsu kita.
Jadi sangat rumit, sangat terperinci. Ya. Kemudian masuk ke nafsu ketiga. Ya. Ya, sebelum ke nafsu ketiga itu ada nafsu ya, panca indera itu ada dua sisi. Satu sisi panca indera lahir ya, yang tadi itu. Kemudian ada panca indera batin juga, itu lain lagi. Ya. Itu nanti kita bahas. Ya. Okay. Dan sudah saya berikan dan saya berniat untuk ya, bahas lebih mendalam. Kemudian nafsu ketiga itu adalah lanjutan dari batinnya nafsu kedua. Ya. Dari situ masuk ke nafsu ketiga, natiqah. Natiqah itu nafsu intelek. Nafsu yang ingin memahami. Ya. Kalau sebelumnya dia tidak peduli paham atau tidak, asal makan, asal minum, asal berkembang biak. Tapi nafsu ketiga ini dia ingin tahu ya, alasan di sebaliknya. Ya, dia ingin tahu lebih mendalam. Ya. Jadi nafsu kedua panca indera dalam itu ujungnya yang paling akhir itu tentang pikir. Ya. Jadi awal nafsu ketiga itu tentang pikir juga, tapi dua yang berbeda. Ya. Ujung nafsu kedua itu adalah pikir tentang ciptaan. Ya. Tapi awal nafsu ketiga itu dia berpikir tentang ciptaan tapi menghubungkan pada sang pencipta, yaitu Allah tetapkan dalam Quran, alladzina yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Ujungnya, hasilnya ada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan segala ini sia-sia, batil. Ya. Ini nafsu yang sudah mulai punya intelek. Dia melihat segala sesuatu dan dia menghubungkan pada sang pencipta. Jadi nafsu ketiga ini ada kaitan dengan dia mau mengubah hidupnya. Ya. Tidak hidup begitu saja seperti binatang. Dia mau memahami. Ya. Disinilah permulaan taubah. Ya. Karena selama ini dia hidup makan, tidur dan berkembang biak saja. Ya. Tapi sekarang dia bertaubat dari itu, tidak mau itu. Dia mau hikmah di sebalik itu. Dia mau pemahaman yang lebih mendalam. Ya. Ini ilmu tasawuf. Ya. Ketika dia mau apa saja yang dia lakukan itu ada arti yang lebih mendalam. Ya, dia tidak mau berlalu begitu saja. Dia mau sesuatu yang abadi. Ya, berarti dia mau sang pencipta. Ya. Karena yang lain dia sudah melihat, dia sudah mengalaminya, semuanya muncul hilang, muncul hilang. Ya. Tapi dia mau sesuatu yang abadi, karena dia tahu di dalam dirinya ada sesuatu yang abadi, yaitu rohnya. Ya. Karena jasadnya akan hilang. Berarti selama ini dia mengisi jasadnya yang akan hilang. Ya. Jadi dia bertaubat dari itu, dia tidak mau lagi ya sia-sia mengisi jasad terus. Ya. Seumur hidup kerja sampai mati. Ya, kumpulkan harta sampai ya untuk orang lain. Ya. Karena dia sudah melihat dunia ini tidak tetap, tidak abadi. Ya. Yang abadi itu akhirat. Ya. Wal akhiratu khairun wa abqa, yang lebih baik dan lebih kekal. Ya, dia sudah mulai memahami itu dan dia inginkan. Nah, inilah permulaan perjalanan. Dia sudah mau taubat dari itu. Ya. Karena sebelumnya dunia itu paling penting. Ya. Dan buktinya penting. Kalau hilang 100.000 saja sudah. Ya.
Ya. Seolah-olah dunia sudah mau runtuh, ya, sudah mau. Ya. Tapi bagi mereka yang sudah paham, ya, 1 juta, ya, 1 miliar semua tak ada artinya. Ya. Karena tahu akhirat jauh lebih penting dan kekal. Ya, inilah pemulaan taubah, yaitu dia menyadari bahwa selama ini cara pikirnya salah. Begitu pentingnya dunia, harus dapat sertifikat, dapat ijazah, ya, seperti Syafadullah mengatakan, begitu sungguh-sungguh dapat ijazah dan senang sekali menjadi hamba. Kalau dulu dipaksa menjadi hamba, dia selalu berusaha untuk membebaskan diri. Sekarang dia mencari jalan untuk menjadi hamba secara sukarela. Ya. Ya. Paham? Ya. Ini sudah mulai masuk, ya, ilmu yang ini kita maksudkan dengan tasawuf, ya, yaitu akhirat lebih baik dari dunia. Tapi bukan berarti harus tinggalkan dunia. Yang dimasukkan oleh Nabi ada ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat kita cocok tanam untuk akhirat. Yaitu kita harus memanfaatkan dunia untuk akhirat. Tapi sekarang banyak yang memanfaatkan akhirat untuk dunia. Karena salah paham. Jadi tasawuf ada memanfaatkan dunia untuk akhirat. Ya, menggunakan apa saja yang dia lakukan di dunia ini supaya dia mencapai akhirat, ya, mencapai keridaan Allah, supaya bisa masuk surga yang abadi, ya, karena dia tahu surga itu abadi, ya, dunia ini sementara saja, ya. Dan orang-orang yang sudah paham baru bisa mengatakan, ya, seperti Sayyidina Ali, wahai dunia, sudah aku talak 3 kali kamu, ya, qad talaqtuki salasan la raj'ata fiha, tidak ada peluang untuk rujuk kembali, ya, ghurri ghairi, ya, tipulah orang lain, ya, selainku, ya, karena dia tahu selama ini dia sudah tertipu, dia sudah tidak mau tertipu lagi, dia sudah bertaubat dari itu. Okay. Dan dia mulai menggunakan setiap sisi dunia ini untuk mencapai akhirat. Ya, berarti dia makan untuk akhirat, bukan untuk dunia lagi. Dia minum untuk akhirat. Dia berkembang biak untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dia bekerja untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ya, dia menuntut ilmu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ya, ini taubat. Dia sudah tidak mau lagi. Ya. Selama ini salah cara pikir, ya, salah kesungguhannya, ya, sudah salah, karena semata-mata untuk dunia. Dan saking karena itu mereka tidak peduli, karena tidak yakin pada akhirat, tidak mengutamakan akhirat, jadi dia menggunakan apa saja caranya untuk dapatkan dunianya. Okay. Karena mereka sudah tidak mengutamakan akhirat. Ketika mulai mengutamakan akhirat, semuanya akan dia perhatikan. Ya, dia akan sungguh-sungguh untuk mendapatkan yang abadi itu, bukan yang sementara. Okay. Paham? Nah, ini ajaran At-Tasawuf, okay, yang sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan tinggalkan dunia hanya untuk akhirat, itu salah juga. Bukan tinggalkan dunia, ya, mengubah dunia menjadi akhirat, memanfaatkan dunia menjadi akhirat, bercocok tanam, berarti harus berusaha supaya nanti bisa panen. Kalau dia tinggalkan dunia saja, ladang ditinggalkan saja, nanti harap panen
Ya, mau panen apa? Ilalang. Ya. Hah? Jadi kalau mau dapat panen harus cocok tanam. Berarti harus ya baja, harus ya semua urus, mengairi semuanya supaya subur. Ya. Nah, ini sufi. Ya. Sufi bekerja keras menyuburkan ya cocok tanamnya untuk dapatkan panen di akhirat, ya. Bukan meninggalkannya. Itu salah. Itu sebabnya sampai sekarang saya tidak menyuruh murid-murid saya berhenti kerja, tapi saya hanya menyuruh supaya tidak curang, ya, tidak korupsi waktu kerja, ya. Paham sekarang? Kalau tinggalkan, nanti murid-murid salahkan guru karena tidak ada makanan, kelaparan. Ya, itu salah. Itu ada tahap-tahapnya. Memang ada golongan tertentu. Ketika sudah benar-benar yakin, benar-benar dia sudah menjaga semua supaya Allah akan mengurus rezekinya, itu lain ceritanya, ya. Nah, itu harus meningkat tahap demi tahap, tidak boleh langsung berhenti dan mau tawakal pada Allah. Ya, tapi ya tidak berusaha dan keimanannya juga lemah, ya. Jadi kalau begitu harus kerja dulu, ya, sampai sudah tahap yang dia yakin bahwa Allah tidak akan telantarkan dia, seperti Nabi Ibrahim, ya, walaupun dimasukkan ke dalam api, dia tidak perlu minta bantuan dari siapapun. Dia tahu Allah akan mengurusnya. Tapi berapa orang yang bisa begitu? Ya, kita kena api sedikit, api lilin saja sudah, ya. Ya, belum. Ya. Jadi jangan mengklaim. Karena banyak murid suka mengklaim. Ya. Itu apa? Duri saja sudah ouch. Ya. Bagaimana bisa dapat boost? Ya. Keyakinan belum. Itu bidang tasawuf juga, melatih keyakinan. Nah, itu memerlukan waktu, tidak bisa langsung begitu. Nah, itu dinamakan suluk. Suluk itu guru melatih murid mendapatkan keyakinan. Ya. Ketika benar-benar yakin, ya, baru bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Maksudnya di luar kebiasaan. Kalau belum, harus yang biasa-biasa saja. Ya. Tapi yang biasa-biasa itu kalau bisa istiqomah, itu luar biasa juga. Jadi lakukan yang biasa dulu, ya, sehingga bisa, ya, istiqomah. Nah, itu menjadi luar biasa kalau bisa istiqomah. Itu sebabnya kita diperintahkan sholat 5 waktu tiap hari seumur hidup, karena itu menjadi luar biasa. Ya. Nah, itu karomah yang paling baik. Ya, para sufi mengatakan al-istiqamatu khairu min alfin karamah. Istiqamah itu lebih baik dari 1000 karamah. Tapi sufi sering mencari karamat yang satu. Ya, itu pun belum tercapai. Angan-angan terus. Ya. Tapi jangan angan-angan.
konsisten, istiqamah dalam melaksanakan apa yang diperintahkan guru. Ya, insya Allah, ya, ada karamah di sana. Ya, amin, amin, amin. Ya, laksanakan, ya. Jadi utamakan akhirat. Jadi kalau belum, bertaubatlah. Nah, itu langkah pertama dalam tasawuf. Okay. Bertaubat dari kebiasaan yang salah, kebiasaan buruk, kebiasaan masih bergantung pada dunia, masih mengutamakan dunia, masih ya bergantung pada al-aghyar selain Allah. Ya. Dan bertaubat, dan mulai sekarang kita mau bergantung pada Allah saja sambil berusaha. Ya. Bukan bergantung pada Allah dan tidak berusaha. Ya. Berusaha. Tapi jangan mengklaim apapun. Ya, biar Allah yang urus. Dan sering minta bantuan dari Allah. Itu sebabnya sering setiap kali kita berusaha ada saja halangan. Ada saja kurang semangat. Ya, karena Allah ingin kita lebih banyak bergantung pada dirinya, bukan bergantung pada usaha. Nah, itu rahasia di sebalik kenapa susah istiqomah. Ya. Allah sengaja mencegah supaya kita membenahi ya, cara pikir kita yang salah. Karena kita sudah bergantung pada usaha kita, bergantung pada kepintaran kita, pada ilmu kita, pada amal kita, semua itu salah. Harus bergantung pada Allah. Ya. Inilah tasawuf. Ya. Dan masuk lagi. Ya. Ini baru tadi saya bicara berapa perkara saja. Ya. Kalau hati bertingkat-tingkat lagi. Dari sadar, qalbun, fuad, lub, sir, akhfa, nah semua. Itu semua disebutkan dalam Quran. Ya. Dan satu ditambahkan di ujung dalam hadis. Yang paling ujung itu adalah ana. Itu lain lagi. Ya. Berarti dalam setiap qalbun mukmin itu ada ana. Ya. Ada Allah di dalamnya. Itu yang dimaksudkan hadis lain. Tidak ada yang bisa menampung Allah kecuali qalbun mukmin. Ya. Karena sudah ada Allah di dalamnya. Kalau ada Allah, yang lain tersingkir semua. Berarti tidak ada dunia. Tidak ada orang lain. Karena cuma ada Allah saja. Ya. Itu. Jadi semua ini ada tasawuf. Nah, ini bicara tentang akal, itu bahagian dari kita juga mengenal diri. Berarti itu ilmu tasawuf juga. Bicara tentang ruh, itu diri kita juga. Ya. Itu dibagi-bagikan, ya. Nafsu, hati, akal, roh, cahaya, lain lagi. Semua itu istilah-istilah sufi yang harus dipahami. Ya. Dan kejadian-kejadian itu muncullah nanti, ya, yakin, ya, tawakal, semuanya, ridha, semua, ya. Jadi masing-masing sisinya ada muncul istilah-istilah yang perlu dipahami, perlu dijelaskan. Ya, itu niat saya untuk menjelaskan satu persatu, ya, supaya kita paham benar, ya. Ketika kita ingin benar-benar yakin tentang apa yang kita percayai. Karena selama ini kita kurang yakin, jadi minder. Apalagi dikatakan, oh tasawuf itu di luar Islam. Ya, banyak yang mengatakan itu karena tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Ya, ya sebagaimana saya ya mulai tadi, kalau mau mengatakan begitu berarti hilangkan ilmu-ilmu yang lain juga yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis juga. Ya, kalau mau adil, ya, hilangkan hadis sahih karena tidak ada istilah hadis sahih dalam Quran. Ya, sahih di ghairihi, tak ada. Tak ada hadis yang mengatakan ada sahih di ghairihi. Ya, hasan, ya, dhaif, maudhu', semua tidak ada. Ya. Tidak adil. Kalau
menetapkan yang lain yang tidak ada dalam Quran hadis dan menolak ya sebahagian yang lain yang tidak ada dalam Quran hadis juga. Ya. Itu tidak adil. Ya. Jadi kalau mau hilangkan semuanya. Paham? Banyak sekali istilah-istilah yang tidak ada dalam Quran hadis tapi daruri, diperlukan. Ya. Nah, semuanya Islam. Ahli hadis itu orang Islam. Ahli tafsir. Ahli tata bahasa pun. Tata bahasa Arab. Ya. Nah, itu banyak istilah-istilah di sana. Ya. Tak ada dalam hadis dan Quran. Tapi untuk memahami bidang ilmu itu perlukan ilmu nahwu, ilmu tasrif, ilmu balaghah, ya. Semua muncul semua istilah-istilah yang diperlukan. Ya. Itu sebabnya namakan ilmu daruri. Ya. Darurat. Ya. Itulah ajaran tasawuf. Ya. Tapi kalau diteliti ada dasarnya ya. Tentang istilah fana. Ya. Fana itu kullu man 'alaiha fan. Ya. Itu fana. Tapi untuk memahami lebih mendalam adalah diri kita fana. Karena untuk memahami Allah itu maha wujud harus memahami bahwa ya, kita tidak wujud. Kalau untuk memahami Allah itu qidam dan baqa harus memahami diri kita ini diri kita ada hudus baru. Allah itu ya, qidam, qadim. Ya. Nah, Allah itu baqa, berarti kita ini fana. Ya. Berarti kita ini ada sama. Manusia itu Allah tidak sama, laisa kamitslihi syai'. Manusia itu sama. Ya. Allah tidak. Nah, manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Berarti Allah berdiri sendiri, yamuhu bi nafsi. Ya. Allah berdiri sendiri. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu tempat. Allah tidak perlu tempat. Kita perlu ruangan. Ya. Allah tidak perlu ruangan. Ya. Kita perlu udara. Allah tidak perlu udara. Kita perlu makan. Allah tidak perlu makan. Nah, semua itu. Jadi kalau kita memahami diri kita, kita akan memahami Tuhan kita. Ya. Itu yang dimasukkan hadis. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi kalau baca sifat 20 harus sifat 20 diri kita dulu. Baru bisa paham sifat 20 Allah. Ya, selama ini banyak baca sifat 20 selesai. Tak paham. Tapi sudah hafal. Ya. Karena belum paham, belum bisa aplikasikan pada diri sendiri. Kalau sudah dia aplikasikan pada diri sendiri, dia akan mengenal Allah. Karena diri kita ini wujud yang sementara. Sebelumnya tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada lagi. Allah itu sebelumnya ada, sebelum segala sesuatu, sekarang masih ada, dan nanti tetap ada. Ya, itu wujudnya Allah. Senantiasa ada. Ya. Nah, itu kita tidak bisa paham adanya Allah bagaimana. Karena Allahu walam yakun ma'ahu syai'an. Allah itu dulu sudah ada sebelum ada sesuatu bersamanya. Berarti sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Dan wa huwal ana kama kana. Allah adanya Allah itu sekarang seperti dulu. Tidak bisa kita paham. Karena kita mengatakan kita ada. Tapi Allah mengatakan Allah adanya seperti dulu. Kama kana. Ya, bagaimana?
Berarti harus fanakan diri kita baru bisa paham. Adanya Allah sekarang seperti dulu. Selagi kita mengklaim kita ada, tidak bisa paham. Karena seperti ada kita, ada Allah. Tapi Allah ada tanpa ada segala sesuatu. Dan Allah akan ada tanpa ada segala sesuatu. Berarti sekarang harus kita melatih diri, ya, menghilangkan diri supaya mewujudkan Allah. Nafsu hapuskan, esakan Tuhan. Ya. Jadi selagi ada nafsu tidak bisa esakan Tuhan karena ada dua. Ya, itulah cara sufi memahami. Nah, itu harus kita taubat dari itu karena selama ini kita syirik. Kita sudah menganggap diri kita wujud bersama Allah. Itu syirik. Ya. Harus taubat dari itu. Karena tidak bisa masuk surga kalau masih ada syirik. Allah akan mengampuni segala dosa kecuali syirik. Berarti tidak akan diampuni Allah sehingga kita menghilangkan itu. Wujudnya kita. Baru bisa kita menetapkan bahwa Allah itu maha wujud. Ya. Jadi kita harus memahami bahwa wujud kita itu pinjaman dari wujudnya Allah. Allah yang meminjamkan. Berarti kapan saja Allah ingin ambil kita, Allah bisa. Karena itu pinjaman. Ya. Bukan yang asli. Yang asli itu Allah. Ya. Jadi sebuah pinjaman saja. Ya. Dan segala sesuatu begitu. Yang kita miliki itu pinjaman dari Allah. Ya. Berarti sebuah permainan Allah yang sangat luar biasa. Yaitu Allah pinjamkan pada kita segala sesuatu dan Allah minta kita meminjamkan pinjaman yang baik. Ya, yaitu pinjaman yang Allah akan memberikan pahala buat kita dengan pinjaman dari Allah. Ya, Allah berikan pinjaman dan Allah minta kita meminjamkan kembali supaya Allah beri pahala. Luar biasa, ya. Itu disebabkan qardan hasanah. Ya. Karena memang baik, tak ada buruknya. Nah, kita tidak punya apa-apa, Allah pinjamkan dan Allah minta kita pinjamkan kembali dan Allah berikan pahala. Ya. Tak ada manusia yang melakukan itu. Ya, berikan pinjaman pada seseorang kemudian berikan pahala. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ini luar biasa, ya. Ya. Ini sebahagian kecil tentang tasawuf. Banyak lagi. Ya. Dan banyak yang belum saya bisa bicarakan karena belum bisa memahami. Ya. Karena itu pemaham itu tahap demi tahap. Latar kabun natobakan ang tobak. Kalian harus naik tingkat demi tingkat. Ya. Ini pemahaman. Ya, ketika bicara tentang ruh lain lagi. Bicara tentang cahaya lain lagi. Ya. Nah, ini tasawuf. Ya. Paham? Dan tasawuf itu semuanya terjalin. Karena tadi semua itu kita bicarakan nafsu, hati, akal, roh, dan tingkatan-tingkatan semuanya seolah-olah semua terpisah-pisah. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya semua itu diri kita. Ya. Wa khuliqal insanu min nafsin wahid. Manusia diciptakan dari nafsu yang satu. Berarti kalau memahami nafsu yang satu, memahami insan.
Karena semuanya sama. Cuma munculnya, ya, manifestasinya beda-beda. Tapi semuanya ada. Kalau kita bahas semuanya, semua sisi ada. Cuma bidang ilmu ini sudah menjadi langka. Sudah, ya, kurang dibahas karena mereka hanya tumpu pada lahiriah. Ya'lamul zahiran tamina hayatad dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Ya. Ini manusia. Mereka mengetahui sedikit tentang urusan dunia. Ya, lahir. Tapi mereka lalai tentang urusan akhirat. Urusan di sebalik ini. Ya. Tentang diri mereka. Ya. Dan tidak sederhana begitu. Kemudian Allah ciptakan dalam satu ciptaan ini, nanti Allah ciptakan yang lain, sisi-sisi lain, yaitu musuh-musuh. Itu pembicaraan tasawuf juga. Yaitu musuh dari diri kita, nafsu, musuh dalam selimut, kemudian musuh, ya, di antara luar dan dalam, yaitu yang bisa keluar masuk, yaitu setan. Ya, pada dalam diri kita mengalir melalui pembuluh darah kita, ya, itu bisikan setan. Ya. Kemudian ada musuh lain lagi, yaitu orang lain, manusia. Karena Allah sudah tetapkan ba'dukum li ba'din adu. Ketika Allah turunkan Nabi Adam dan Hawa, Allah sudah tetapkan itu. Sebahagian kalian akan menjadi musuh pada yang lain. Itu ketetapan Allah. Itu sebabnya berhati-hatilah sesama manusia. Ya. Karena mereka itu musuh juga. Dan sering kita tidak sadar mereka itu musuh. Karena tinggal bersama, ya. Bisa anak istri, bisa teman, bisa semuanya, bisa jadi musuh kita. Ketika mereka sudah, ya, menjadi teman dekat, nah kita betah dengan apa yang kita lakukan bersama mereka sehingga lalai. Nah, di saat itulah jadi musuh. Ya. Dan urusan dunia bisa jadi musuh kita. Ya. Rijalun la tulhihim tijaratan aw bai'un tijaratan an dzikrillah, ya. Yaitu orang-orang yang tijarah, yaitu jual dan jual beli, yaitu perdagangan dan jual beli, tidak melalaikan mereka dari ingat pada Allah. Banyak yang lalai. Ya. Itu sebab Nabi pernah bersabda, aktsarut tujar fujjar. Ya. Mayoritas pedagang itu adalah korup. Aksar. Mayoritas. Jadi berhati-hatilah. Karena pedagang itu bisa perdagangan menjadi musuh kita. Ya. Jadi setiap urusan dunia itu bisa menyesatkan kita, bisa mendekatkan kita pada Allah. Ya. Jadi tergantung pada. Jadi ada nafsu yang menyesatkan kita, ada syaitan, ada orang lain, ada dunia. Itu sisi-sisi musuh kita. Ya. Berarti dalam diri kita itu pikiran kita bisa menyesatkan kita. Ya. Ilmu kita bisa menyesatkan kita. Jadi berhati-hati dengan setiap bidang ilmu yang kita pahami. Ya. Ya, harus selalu rujuk, ya, pada guru, rujuk pada Quran, rujuk pada hadis, rujuk pada ulama, selalu merujuk. Jangan pandai sendiri. Ya. Karena banyak yang tersesat karena pandai-pandai sendiri. Apalagi yang mengandalkan penglihatannya, pengalaman rohaninya. Ya. Syekh Abu Hasan Syari mengatakan setiap warid yang turun harus dibandingkan dengan Quran dan hadis. Kalau sesuai, terima. Kalau tidak, kesampingkan. Karena belum tentu kita paham. Kalau belum paham, tinggalkan dulu. Ambil apa yang kita paham sesuai dengan Quran dan hadis.
Ini tasawuf, ya. Ya, insyaallah cukup ya, sebahagian kecil, masih banyak. Ya, bidang-bidang tasawuf itu luas. Ya. Ini saya sampaikan, ini saya merasa ini yang penting untuk sementara waktu, penting untuk dipahami. Ya. Pahami diri, ya, pahami musuh, ya, syaitan, orang lain, dunia, ya, semua istilah-istilah yang lain nanti satu persatu saya berniat untuk sampaikan supaya kita utuh memahami apa itu tasawuf yang sebenarnya. Insya-Allah, supaya tidak mengklaim, ya. Sudah banyak saya lihat banyak yang suka mengklaim, ya, akhirnya tidak kemana-mana, ya. Paham sekarang? Insya-Allah, ya, harus benar-benar memahami, ya. Dan banyak, semakin mendalam semakin bahaya. Itu sebabnya orang membahas tentang wahdatul wujud itu mayoritas salah. Karena wahdatul wujud itu dah yang wajib wujud, yang wahdah, satu saja. Tapi kebanyakan orang sudah mulai memikirkan dirinya termasuk yang satu. Jadi dia itu yang satu. Itu yang salah. Atau memahami seluruh alam itu ciptaan itu menjadi satu, menjadi Tuhan. Itu salah. Seluruh alam Adam. Ya. Adamun. Tidak ada. Yang ada cuma yang wajibul wujud. Itu baru wahdatul wujud yang sebenarnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu wahdatul wujud. Bukan yang lain, wujud bersama yang wujud. Ya, ini banyak saya baca pemahaman wahdatul wujud itu salah. Mengatakan semuanya adalah Allah. Nauzubillah. Ya. Semuanya adalah ciptaan Allah, bukan Allah. Ya. Allah itu berdiri sendiri. Allah tidak perlukan kita. Ya, jangan sampai pikir kita ini bagian dari Allah, bukan. Kita ini hanya diwujudkan Allah dan akan dikembalikan pada Allah. Sedikit saja. Dan banyak membahas wahdatul wujud itu memasukkan diri mereka sebagai Tuhan. Yaitu syirik. Ya. Seharusnya ajaran sufi itu dia fana, dia hilang, dia sirna. Tidak ada apa-apa. Ya. Yang ada itu Allah saja. Itu sebenarnya istilah sufi lebih tepat. Tapi muncullah pemikiran-pemikiran yang dalam sufi itu ada yang salah. Dan salah satunya disalahpahami adalah wahdatul wujud. Ya. Salah paham. Dan istilah benar sebenarnya. Wahdatul wujud itu semua satu saja, ya, yang wujud. Tapi disalahpahamkan, ya. Ya, akhirnya menjadi, ya, karena mereka sendiri ingin wujud bersama Sang Maha Wujud. Itu masalahnya. Ya. Bukan Sang Maha Wujud ingin mewujudkan mereka. Mereka ingin wujud bersama yang Sang Maha Wujud. Dua perkara yang berbeda. Ya. Nah, itu harus taubat dari sana. Harus serahkan semua keinginan kita pada Allah. Ya. Kalau kita wujud karena Allah ini ingin kita wujud. Kalau kita fana, Allah ingin kita fana. Bukan keinginan kita. Sedikit. Itu sebabnya ketika kita ingin wujud, Allah sudah tetapkan Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Tidakkah kalian melihat orang yang sudah mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Karena keinginan hawa nafsunya. Ya. Paham sekarang? Oke, ini sebahagian dari definisi tasawuf. Oke, nanti insya Allah kita akan mulai langkah pertama,
Ini fondasi ya, menjelaskan apa itu ilmu tasawuf. Nanti insya Allah kita bahas langkah pertama. Ya. Jadi masing-masing punya guru mengutamakan mana itu langkah pertama. Ya. Nanti lihat, saya masih belum buat keputusan. Ya. Karena masing-masing punya langkah yang berbeda. Ya. Yang tadi saya sudah jelaskan sebahagian, ya, guru sudah menyebutkan langkah pertama itu taubat, ya, bangun dari tidur. Itu termasuk Abdullah Al-Ansari Al-Harawi, ya, Abu Ismail Al-Harawi, dalam buku beliau Manazilus Sairin, jenjang para penempuh, beliau menempatkan, ya, bangun dari tidur itu langkah pertama, yaitu taubat dari kebiasaan buruk. Ya, itu langkah pertama. Syekh Abdul Qadir As-Sufi menempatkan tasawuf itu langkah pertama. Nah, buat saya tasawuf itu adalah fondasi, bukan langkah. Ya, itu satu bidang ilmu. Ya, belum kita melangkah. Jadi belum melangkah, ya. Saya sudah meletakkan fondasi. Ya, nanti saya buat stasiun dulu. Nanti baru berangkat. Ya, paham sekarang? Ya, masing-masing punya, ya, pemahaman yang berbeda, insya Allah. Nanti saya masih menunggu ilham untuk yang mana, ya. Tapi kecenderungan saya itu syariat itu langkah pertama. Ya, mungkin saya akan bahas itu. Ya, karena buat saya, ya, setelah ada stasiun harus ada landasan. Ya, kalau mau terbang itu harus ada landasan supaya nanti bisa landing, ya, bisa kembali. Kalau berangkat tanpa landasan, nanti mau landing kemana? Alhamdulillah, ya, insya Allah. Dan saya masih menunggu ilham. Ini kecenderungan saya belum pasti nanti. Dan insya Allah setelah selesai kita bahas tentang ini bisa jadi buku, ya, tersendiri, ya. Alhamdulillah, tentang apa itu tasawuf, ya, insya Allah. Ya, Bismillah, cukup, ya. Ya, wali barakatuh Rasulullah baitin Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah. Ya.